Perkenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia akan menjelaskan mengenai masalah-masalah lingkungan yang ada terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan melihat apa saja masalah-masalah krisis lingkungan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Di sini pertama kalau kita lihat adalah permasalahan sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai setempat. Yang kedua, kita lihat sini banjir. Ini sering terjadi di kota-kota besar dan ini karena disebabkan oleh aktivitas rutin di kota-kota besar. Mau dia musim hujan maupun musim kemarau, kadang ada banjir. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penting peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini disebabkan oleh industri pabrik yang menyebabkan polusi sehingga kurangnya udara bersih di perkotaan. Nah, untuk bisa mengatasi hal ini, solusinya adalah peran pemerintah, itu aktif menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih industri yang aman untuk lingkungan. Pemasangan filter pada cerobong asap-asap pabrik, menggunakan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, walaupun kita lihat saat ini banyak kendaraan yang sudah canggih dalam sistem mesin dengan mengurangi emisi, namun nyatanya pada saat ini masih terjadi polusi yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya udara bersih. Nah, yang paling ampuh itu yang terakhir ini, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya bisa saja seperti di luar negeri itu ada sepeda atau alternatif lainnya agar bisa mendapatkan udara bersih di perkotaan. Yang keempat, pencemaran tanah. Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan hidup biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, solusinya yaitu usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI, tebang pilih tanam Indonesia, reboisasi, serta pengelolaan sampah agar dapat terurai dengan baik. Nah, yang paling umum itu di perkotaan biasanya ini juga, permasalahan sampah yang menumpuk. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, makin tingkat membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah semakin banyak. Permasalahan hukum di Indonesia meningkat. Hal ini menjadi permasalahan di Indonesia karena belum adanya solusi menanggulanginya. Hal ini tentu membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, solusinya membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya agak jauh dari pemukiman, menerapkan 4R, replace, reduce, refuse, serta recycle. Pencemaran tanah. Nah, pencemaran air tanah, masalah ini seringkali
tentu saja menyebabkan berbagai jenis biota air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air, banjir, langkanya air bersih, dan masih banyak lain. Solusinya, membatasi limbah yang bisa mencemari air tanah, mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga untuk sumber daya air, pelaksanaan undang-undang. 7. Pemanasan global. Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Untuk mengatasinya, tentu saja Anda harus mengurangi penggunaan gas kimia yang bisa merusak ozon dan atmosfer gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara. Yang ke-8, pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini biasanya terjadi pada kebisingan, contohnya pada kendaraan atau suara-suara yang dapat membuat ribut dan gangguan pada pendengaran, mengganggu psikologis juga. Untuk mengatasinya tentu saja meredam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu berasal dari transportasi, pembangunan, elektronik, dan lainnya. 9. Berkurangnya resapan air. Semakin tinggi pembangunan di kota-kota besar, maka resapannya menjadi kurang. Hal ini tentu saja banjir menjadi keragaman suku, bangsa, dan budaya sering melanda daerah-daerah tersebut. Untuk itu pentingnya peran pemerintah untuk menanggulangi pembangunan agar tak mengurangi resapan air. Selain itu, pembangunan taman-taman kota sangat penting dilakukan. Nah, yang ke-10 itu yang kita lihat di sini adalah bangunan-bangunan liar dan kumuh. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di setiap sudut kota. Nah, untuk mengatasinya, ini tentu saja harus ada pengurangan mengenai warga-warga yang berdatangan untuk menetap di kota besar, pembuatan tempat tinggal atau rusun, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil, sebagai masyarakat kita perlu melestarikan lingkungan agar terbebas dari bencana alam yang ditimbulkan akibat dari kelalaian aktivitas secara berlebihan. Perlu untuk mengatasi pula lingkungan yang sudah mengalami kerusakan dan tercemar sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai testimoni berkuliah di UPI, yaitu keuntungannya bisa berbagi waktu kerja dan kuliah, dan bisa lebih efisien, dan bisa pula sambil kuliah untuk kedepannya lebih terarah kedepannya dengan kuliah sambil bekerja. Mungkin itu saja, terima kasih.